Kami dari kelompok M yang beranggotakan Agustin Astianisi dengan NIM 2012164, saya sendiri Elisa Danilo 201217849 dan Vina Lalula dengan NIM 2612179 yang akan mempresentasikan materi variasi pengendalian manajemen. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Pak Iqbal. Yang pertama, pengendalian manajemen pada perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi secara domestik dan mempunyai hubungan afiliasi dengan perusahaan-perusahaan di negara lain. Lalu ada harga transfer. Harga transfer adalah penentuan harga yang sesuai dengan pelajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi yang dilakukan antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Transaksi tersebut sendiri bervariasi mulai dari transaksi barang, jasa, harta, atau tak berwujud hingga transaksi pinjaman. Lalu di sini ada metode harga transfer. Yang pertama ada perbandingan harga. Metode ini memperlakukan perbandingan harga transaksi dari pihak yang ada hubungan istimewanya dengan harga transaksi barang sejenis dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Lalu yang kedua ada harga penjualan kembali. Wajib pajak yang bergerak di bidang usaha dengan bisa menggunakan dana BI. Produk yang telah dibeli dari pihak yang punya hubungan istimewa akan dijual kembali kepada pihak lain yang tidak memiliki hubungan istimewa. Yang ketiga ada biaya plus. Metode ini dilakukan dengan menambah tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang lain tidak memiliki hubungan istimewa. Selanjutnya pembagian laba. Metode ini dapat mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan
dengan menggunakan dasar yang bisa diterima secara ekonomi. Lalu yang terakhir adalah bagus transaksional. Metode terakhir ini membandingkan presentase laba bersih operasi terhadap biaya penjualan aktiva atau dasar lainnya atas dasar transaksi antara pihak-pihak yang punya hubungan istimewa dengan presentase laba bersih operasi yang diperoleh dari transaksi spending dengan pihak lain yang tidak memiliki hubungan istimewa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Etika. Untuk yang selanjutnya, nilai tukar dan evaluasi kinerja. Nilai tukar adalah harga dari suatu mata uang jika dibandingkan dengan mata uang lainnya. Yang pertama ada direct rate, yang kedua ada indirect rate. Yang pertama indirect rate adalah jumlah unit mata uang dalam negeri yang dibutuhkan untuk membeli satu unit mata uang asing lainnya. Yang kedua indirect rate, jumlah unit mata uang asing yang dibutuhkan untuk membeli satu unit mata uang dalam negeri. Untuk yang kedua ada bentuk-bentuk lain exposure nilai tukar, yaitu translation exposure, transaction exposure, dan economic exposure. Yang pertama, translation exposure adalah pengungkapan neraca dan laba rugi perusahaan multinasional untuk perubahan nilai tukar nominal. Translation exposure ini dihasilkan dari fakta bahwa perusahaan multinasional harus mengkonsolidasi rekening mereka dalam bentuk tunggal mata uang walaupun aliran kasnya dihargai dalam berbagai mata uang. Yang kedua, transaction exposure. Transaction exposure adalah pengungkapan nilai tukar di mana perusahaan mempunyai transaksi lewat batas waktu, yaitu transaksi yang dilakukan hari ini, tetapi penyelesaiannya pembayaran dilakukan pada waktu yang akan datang. Untuk yang ketiga, economic exposure. Economic exposure adalah pengungkapan nilai tukar aliran ke perusahaan menjadi nilai tukar real. Economic exposure diartikan sebagai exposure operasional atau exposure kompetitif pada nilai tukar. Untuk yang selanjutnya yaitu pertimbangan manajemen. Dalam mendesain sistem evaluasi kinerja perusahaan, anak perusahaan bisa menggunakan pedoman sebagai berikut. Yang pertama, yaitu manajer perusahaan anak hendaknya tidak bertanggung jawab pada pengaruh penjabaran mata uang asing. Cara paling sederhana untuk mencapai tujuan ini adalah membandingkan anggaran dan hasil sesungguhnya dengan menggunakan pengukuran yang sama dan mengurangi pengurangan inflasi melalui analisis penyimpanan. Dan yang kedua, pengaruh transaksi sebaiknya ditangani melalui koordinasi yang tersentralisasi atas seluruh kebutuhan di perusahaan multinasional. Hal ini nampaknya lebih murah dan sederhana dan mencegah manajer perusahaan anak menjadi perangkal dan spekulan nilai tukar suatu mata uang asing. Yang ketiga, manajer suatu pusat pertanggungjawaban hendaknya bertanggung jawab hanya pada pengaruh ketergantungan dari nilai tukar yang dihasilkan dari exposure ekonomi. Suatu pendekatan yang layak adalah sistem penganggaran kontingensi yang akan merevisi standar anggaran untuk menunjukkan kontingensi nilai tukar atas asumsi bahwa respon atas kontingensi seperti itu secara eksplisit berkaitan dengan waktu penyusunan anggaran. Untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Ansi. Selanjutnya pengendalian manajemen pada proyek. Pada suatu organisasi itu selain melakukan kegiatan rutin, di organisasi tersebut juga melakukan kegiatan non-rutin yang sering disebut sebagai proyek. Apa sih pengertian proyek? Kalau dari di sini pengertiannya adalah suatu kegiatan yang dimulai pada waktu tertentu dan akan berakhir di waktu tertentu yang mengalokasikan sumber daya tertentu untuk melaksanakan tugas dengan cara yang benar. Sedangkan menurut Budi Santoso yang dimaksud dengan manajemen proyek adalah suatu aktivitas
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu dalam waktu dan sumber daya tertentu yang telah ditentukan. Pada proyek ada beberapa karakteristik yang merupakan ciri-ciri khusus dari proyek tersebut. Yang pertama adalah sasaran khusus. Sebuah proyek biasanya mempunyai sasaran tunggal yang biasanya berupa produk akhir ataupun hasil kerja akhir. Untuk karakteristik yang kedua yakni bersifat sementara. Suatu proyek non rutin dibatasi oleh tentang waktu yang telah ditentukan di awal kesepakatan, yang dibatasi juga oleh selesainya tugas proyek tersebut. Untuk karakteristik yang ketiga yakni ada penuh dengan ketidakpastian, di mana rencana proyek cenderung berubah mengikuti kondisi lingkungan yang tidak terduga. Diambil contoh pada proyek non IT, misalkan proyek pembangunan gedung pada proyek tersebut ada banyak ketidakpastian, di antara lain ada faktor eksternal juga yang mempengaruhi seperti lingkungan cuaca dan juga keadaan sekitar. Untuk yang keempat ada memiliki stakeholder. Semua orang ataupun organisasi yang terlibat dalam proyek itulah yang termasuk dengan stakeholder pada proyek saat ini. Antara lain ada customer, sponsor, proyek manager, dan juga operation manager. Untuk ciri yang kelima ada terdapat batasan ruang lingkup. Proyek tidak bersifat umum, tetapi memiliki ruang lingkup yang berbeda dengan disiplin itu lainnya. Untuk yang selanjutnya yakni ada lingkungan pengendalian manajemen proyek. Pada lingkungan pengendalian ada 3 subbab yang penting, diantaranya struktur organisasi proyek, hubungan kontraktual, struktur informasi. Yang pertama kita akan bahas struktur organisasi proyek. Organisasi proyek merupakan organisasi sementara di mana sebuah tim dibentuk untuk pelaksanaan proyek dan akan dibubarkan ketika tugasnya selesai. Yang pada organisasi multinasional ini, salah satu organisasi yang pas untuk diterapkan yakni adalah organisasi matrik, di mana organisasi tersebut disebut juga organisasi manajemen proyek, yakni organisasi di mana penggunaan struktur organisasi menunjukkan para spesialis yang mempunyai keterampilan di masing-masing bagian dari kegiatan perusahaan dikumpulkan menjadi satu untuk mengerjakan suatu proyek yang harus diselesaikan. Untuk yang kedua pada lingkungan pengendalian yakni ada hubungan kontraktual. Jika proyek dilaksanakan oleh kontraktor luar, maka tingkat pengendalian proyek akan bertambah. Organisasi sponsor juga bertanggung jawab untuk melakukan pengendalian sendiri. Kontraktor dapat membawa sistem pengendalian sendiri ke dalam proyek, dan sistem tersebut mungkin harus disesuaikan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh sponsor. Nah, pada hubungan kontraktual ini ada beberapa bentuk pengaturan kontrak yang mempunyai dampak penting bagi pengendalian, di mana bentuk tersebut memiliki 2 jenis umum, di antaranya kontrak harga tetap dan kontrak penggantian biaya. Pada kontrak harga tetap, jika proyek dijalankan oleh kontraktor luar, maka kontraktor setuju untuk menyelesaikan pekerjaan yang ditentukan pada waktu tertentu dengan harga tertentu. Akan ada penalti jika pekerjaan tidak sesuai dengan kesepakatan. Dalam kontrak ini, sponsor bertanggung jawab terhadap pemeriksaan kualitas dan kuantitas pekerjaan untuk menjamin bahwa pekerjaan tersebut sesuai dengan yang telah ditentukan. Jenis umum yang kedua ada kontrak penggantian biaya. Sponsor setuju untuk membayarkan biaya yang wajar ditambah dengan suatu laba. Pada kontrak ini, sponsor mempunyai tanggung jawab terhadap biaya dan oleh karenanya menggunakan sistem pengendalian manajemen yang sama pada kontrak harga tetap.
Untuk kemudian perbedaan dari masing-masing kontrak tersebut pada kontrak biaya tetap, harga yang ditetapkan biasanya ditawarkan atau diajukan oleh kontraktor. Kontraktor yang kompeten akan memasukkan penyisihan untuk kejadian tidak terduga, dan besarnya penyisihan ini bervariasi pada tingkat ketidakpastian. Sedangkan pada kontrak penggantian biaya, komponen laba atau pembayaran jasa biasanya harus ditetapkan dalam jumlah satuan moneter yang tetap. Untuk lingkungan pengendalian yang ketiga ada struktur informasi. Fokus informasi pengendalian manajemen pada kegiatan rutin perusahaan berbeda dengan proyek. Pada pengendalian proyek, informasi terstruktur menurut elemen-elemen pokok proyek. Fokus untuk suatu proyek secara keseluruhan dan untuk setiap elemennya, yaitu ada spesifikasi hasil akhir, waktu yang dibutuhkan, dan juga biaya. Pusat kerja. Pada sistem pengendalian proyek, informasi dibuat sesuai dengan elemen proyek. Elemen terkecil pada suatu proyek disebut paket kerja, yakni pertambahan pekerjaan yang dapat diukur biasanya dengan jangka waktu yang sangat singkat. Suatu paket kerja itu harus menjadi tanggung jawab seorang manajer. Untuk yang kedua, perkiraan biaya tak langsung. Sebagai tambahan dari paket pekerjaan proyek langsung, juga perkiraan biaya untuk aktivitas administrasi dan aktivitas pendukung. Estimasi biaya ini biasanya ditetapkan dalam suatu unit waktu. Aktivitas administrasi dan pendukung ini tidak mempunyai output tertentu. Untuk pembahasan selanjutnya, perencanaan proyek. Pada tahap perencanaan, tim perencana menggunakan perkiraan kasar yang menjadi dasar pengambilan keputusan pelaksanaan proyek sebagai titik awalnya, untuk kemudian diolah menjadi spesifikasi rinci atas produk, jadwal rinci, dan anggaran biaya. Pada perencanaan proyek terdapat 3 subbab yang sangat penting, yakni yang pertama sifat rencana proyek, anggaran kontrol, dan yang ketiga perencanaan lainnya. Pada sifat perencanaan proyek ini terdiri dari 3 bagian yang berkaitan, di antara lain ada skop atau lingkup, jadwal, dan juga biaya. Pada bagian lingkup atau skop menyatakan spesifikasi setiap paket pekerjaan dan nama dari unit orang yang bertanggung jawab. Pada bagian jadwal menyatakan estimasi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap paket pekerjaan dan hubungan antar paket kerja. Pada bagian biaya menyatakan anggaran proyek yang biasa disebut anggaran pengendalian. Yang kedua, pada penyusunan anggaran kontrol. Anggaran kontrol mempunyai kaitan penting dengan perencanaan dan pengendalian kinerja. Anggaran ini menunjukkan harapan sponsor agar pekerjaan sesuai dengan biaya. Penyusunan anggaran kontrol disusun mendekati dimulainya pekerjaan, menyetujui waktu yang cukup untuk persetujuan oleh pembuat keputusan sebelum terjadinya komitmen biaya. Pada perencanaan lain, selama tahap perencanaan ada kegiatan lain yang dijalankan dan semua kegiatan tersebut harus dikendalikan dan diintegrasikan dalam usaha secara keseluruhan. Kegiatan lain tersebut bisa berupa material besar, izin cari, dan seleksi pegawai. Untuk pelaksanaan proyek akan dijelaskan oleh Saudari. Selanjutnya ada pelaksanaan proyek. Pelaksanaan proyek dibagi menjadi 3 subbab, yaitu sifat laporan, penggunaan laporan, dan penyelesaian proyek. Yang pertama, sifat laporan. Laporan sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, laporan gangguan, laporan kemajuan, dan laporan keuangan. Laporan gangguan merupakan laporan biasanya melaporkan kesulitan yang telah terjadi dan yang akan timbul di masa yang akan datang. Lalu laporan kemajuan itu membandingkan jadwal dan biaya sesungguhnya, biaya dan jadwal yang akan direncanakan. Lalu ada laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan menurut biaya proyek yang harus disusun jika ada kontrak cost. Selanjutnya ada penggunaan laporan. Pertama adalah laporan gangguan. Seorang manajer harus memutuskan masalah mana yang harus
diperhatikan secara pribadi dan mana yang dapat didelegasikan kepada orang-orang. Lalu laporan pengajuan. Seorang manajer selain harus memperhatikan masalah, ia juga harus mengidentifikasi masalah dan merencanakan bagaimana pemecahannya. Yang ketiga ada biaya penyelesaian. Laporan biaya untuk beberapa proyek pembandingan biaya sesungguhnya sampai suatu tanggal tertentu dengan yang diselenggarakan untuk pekerjaan yang telah diselesaikan dalam hitungan tanggal tersebut. Selanjutnya ada sumber-sumber informasi. Karena laporan tertulis lebih mudah diuraikan, maka sistem pengendalian manajemen cenderung dipusatkan pada sistem informasi tersebut. Selanjutnya ada revisi. Dalam penggunaan laporan, seorang manajer dapat memutuskan ulang masalah mana yang dapat diselesaikan terlebih dahulu. Lalu yang ketiga ada pemeriksaan proyek. Dalam banyak proyek, pemeriksaan terhadap mutu berperan selama pekerjaan proyek tersebut berlangsung. Jika pemeriksaan tersebut ditunda, maka pekerjaan yang tidak sesuai rencana bisa saja terjadi. Materi selanjutnya evaluasi proyek akan dijelaskan oleh Mbak Ika. Untuk yang selanjutnya evaluasi proyek. Ada dua aspek evaluasi proyek yang terpisah. Yang pertama, evaluasi kinerja dalam pelaksanaan proyek, dan yang kedua, evaluasi hasil yang diperoleh dari proyek tersebut. Evaluasi kinerja dalam pelaksanaan proyek memiliki dua aspek. Yang pertama, evaluasi manajemen proyek, dan yang kedua, evaluasi proses pengelolaan proyek. Tujuan dari evaluasi kinerja pada dasarnya adalah untuk membantu dalam pengambilan keputusan terhadap manajer proyek, misalnya untuk pemberian penghargaan, promosi jabatan, dan penugasan kembali. Evaluasi ini juga dapat digunakan untuk menemukan cara terbaik melaksanakan proyek di masa yang akan datang. Untuk yang kedua yaitu evaluasi hasil. Evaluasi hasil atau kesuksesan suatu proyek tidak dapat dievaluasi hingga waktu yang cukup dan memungkinkan untuk pengukuran manfaat dan biaya sesungguhnya. Hal ini memakan waktu bertahun-tahun. Untuk banyak proyek, evaluasi hasil cukup kompleks dengan kenyataan bahwa manfaat yang diharapkan tidak disebutkan dalam tujuan, ukuran, dan juga manfaat sesungguhnya yang tidak dapat diukur. Untuk yang selanjutnya yaitu pelakuan biaya atau cost overrun. Yang dikatakan pelakuan biaya adalah biaya yang sesungguhnya lebih dari biaya yang dianggarkan, atau bisa dikatakan biaya yang sesungguhnya itu lebih besar dari biaya yang dianggarkan. Itu yang dinamakan pelakuan biaya atau cost overrun. Pelakuan ini disebabkan karena biaya sesungguhnya terlalu tinggi atau mungkin biaya yang dianggarkan terlalu rendah. Jika biaya terlalu tinggi, ini disebabkan oleh perubahan dalam skop proyek atau oleh faktor-faktor yang tidak terkendalikan. Sebenarnya yang terjadi adalah penaksiran biaya yang terlalu rendah dan bukan biaya sesungguhnya yang terlalu tinggi. Sekian presentasi dari kami. Bila ada pertanyaan, saya persilakan. Oke, sebelum pertanyaan, saya coba cek dulu kelompok G. Kelompok G ada yang datang nggak? Asa, Franky, ada Franky? Oke, Franky. Karena karena di sini yang paling atas ada apresiasi yang paling atas kosong semua ya. Kosong semua Pak. Oke. Tarifan sama Robertus pasal ibu karena kita terus dua itu yang paling sering kosong Pak. Siapa? Yang paling sering siapa? Kosong. Iya, siapa namanya? Robertus sama karena kita ya, karena Ditya. Iya. Oke. Berarti nggak ada sama sekali ini ya. Saya itu kan gagal maju di uang satu poin masih nggak ya? Ya.
Berarti nggak ada semua ini. Oke. Oke. Terima kasih kepada kelompok M yang telah menyajikan materi dengan baik. Pada bentuk lain exposure nilai tukar ada translation exposure, ada economic exposure, kemudian ada transaction exposure. Tapi kenapa pada pertimbangan manajemen, manajer suatu pusat pertanggungjawaban hanya bertanggung jawab pada pengaruh ketergantungan dari nilai tukar yang dihasilkan dari exposure ekonomi saja? Kenapa manajer suatu pusat pertanggungjawaban hanya bertanggung jawab pada pengaruh ketergantungan nilai tukar yang dihasilkan dari exposure ekonomi saja? Kenapa tidak terpengaruh juga dari transaction exposure, tidak dari transaction exposure? Itu kenapa hanya dari economic exposure? Baik, untuk pertanyaan yang kedua tadi kan sudah dijelaskan bahwa manajemen proyek kan proyek itu kegiatan yang dijalankan tidak rutin dan biasanya dengan jangka yang panjang. Dan menurut kelompok M, bagaimana mengukur tingkat prestasi manajer proyek dan bagaimana jika di pertengahan jalannya proyek terjadi masalah pada proyek tersebut? Apa manajer tersebut akan langsung diganti dengan yang lain atau melalui pertimbangan seperti apa kebijakan pergantian manajer proyek tersebut? Baik, tadi terkait perusahaan multinasional, proses perencanaan pengendaliannya pada perusahaan multinasional memiliki masalah pada harga transfer dan nilai tukar mata uang. Lalu yang disarankan menurut pendapat saudara, apakah pihak manajer anak perusahaan harus bertanggung jawab terhadap perubahan dari nilai tukar mata uang yang terjadi? Terhadap perubahan nilai tukar mata uang yang terjadi, karena untuk penilaian kinerja.